menarik. Saya belum pernah ada proses yang dilakukan oleh KPK itu seperti kasus haji ya. Saya waktu di KPK nggak seperti itu. Penyelidik dan penyidik ya buta apa yang terjadi di luar sana. Ya kan di dalam ya kan. Sampai ada orang yang menyampaikan kepada mereka dan presisi laporannya. Jadi di Riau justru saya melihat keterbalikan dengan orang-orang ya yang istilahnya wah Riau begini, enggak. Kepala daerahnya gini, enggak. Oke, maka kepala daerah segala integritas. Tapi ada satu hal yang penting, whistleblower system di Riau berjalan. Ada orang-orang yang kemudian bisa jadi melapor, ya, adanya kejadian seperti itu. Karena ini presisi, apalagi OTT, Bang. Iya. Ya, artinya sebenarnya perlawanan masyarakat tuh ada, perlawanan birokrasi ada, tetapi dia harus sembunyi. Karena kalau orang-orang tahu siapa pelapor, ya kan, apa yang intimidasi, intimidasi bisa kehilangan nyawa, betul, ya kan, kemudian kan sebenarnya kan banyak orang kita nggak takut mati ya, tetapi kan keluarga, ya kan, terkadang para mafia ini kan mereka baru berkata apa-apa aja sudah mengganggu zona nyaman. Seperti kayak Pak Purbaya kan ngomong begitu ke sana ke mafia pajak dan sebagainya kan orang menganggap cuman omong, enggak loh. Ketika ngomongin mafia pajak apalagi seorang menteri keuangan, wah itu kan nyetrum. Ya kan kalau saya ngomong berantas mafia pajak apalagi bukan penyidik gitu kan. Lu ngomong 1000 kali berantas mafia pajak, berantas mafia pajak gitu kan. Nggak ngaruh. Tapi seorang menteri keuangan luar biasa. Dia nyetrum kepala daerahnya kelabakan kepala daerah terkait dengan dana yang transfer, dana transfer yang dipotong, dipendam, diendap ya bahasa diendap ya kan, buat deposito, buat giro gitu kan. Artinya bagi saya ya kita butuh orang-orang kayak Pak Purbaya gitu ya, yang berani ya dengan gaya koboynya ya. Dan tapi tentu juga actionnya juga harus dilakukan ya. Jadi kembali lagi Bang ya, kepala daerah ini harus ya mereka berpikir harusnya ketika mau jadi kepala daerah mereka harus sudah selesai dengan dirinya. Banyak yang mengatakan bahwa atau kepala daerah itu baik ya, memang koruptor itu saya nggak pernah menemukan seorang koruptor itu beringas, kejam, keji gitu kan. Selalu baik. Selalu baik. Bahkan ada yang koruptor itu sudah mendapatkan award sebagai kepala daerah anti korupsi. Jadi gini, bahkan agamais gitu kan. Jadi bagi-bagi betul Bang. Jadi dia tapi gini, nyok lebih banyak. Emangnya koruptor itu nggak pintar. Bahkan sebenarnya lebih banyak koruptor yang pelit ya. Bahkan saya kadang-kadang masuk, ini jangan dosanya aja nggak mau dibagi gitu. Nah kalau bicara soal masa kerja penyidik, begitu sudah ada yang pihak yang melapor, kita tidak pasti KPK akan menyembunyikan. Bang Yuda ini loh spesialis OTT loh. Iya betul. Berapa banyak Bang yang sudah di OTT Bang? Ya mungkin 10 lah selama di KPK ya. Baik yang saya terlibat dari awal atau di akhir aja. Kadang-kadang banyak ini ya, kadang-kadang di awal kita dilibatkan tapi begitu sudah menangkap ya kita kadang ada kasus lain dikasih keserahkan atau kita nggak terlibat di awal tapi di akhir eksekusinya kita itu memang banyak lah. Nah dari laporan masuk kemudian sampai eksekusi biasanya berapa lama sih KPK itu bekerja atau memang ada target waktu atau memang nggak ada? Nggak ada. Kadang-kadang ya ada yang kasus besar ternyata sederhana memecahkannya. Ada terkadang kasusnya wah kecil nih, wah receh nih kasus gitu kan. Wah ternyata rumit. Mulai melibatkan antar negara lah, ya kan dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya ada laporan dari masyarakat kan tentu akan diverifikasi ya. Seperti apa ya keakuratannya A1 atau tidak gitu kan. Nah jadi tentu kita berharap ya bahwa semuanya A1, tapi kan tentu tidak. Tapi kan persistensi, integritas, profesionalitas ya dari pegawai KPK tentu kita ingin mengungkap. Terkadang ada kasus sudah berbulan-bulan memantau hasilnya zong. Ada yang baru turun 2 hari 3 hari dapat.
Ya kan? Jadi memang memang tidak menentu memang ya. tidak menentu. Tapi karena kalau kita lihat, saya mau membandingkannya gini. Kasus Riau ini kayaknya agak cepat nih KPK dari laporan masyarakat, proses, kemudian bisa jadi kayaknya agak cepat. Nggak ada yang sangka mungkin loh awalnya penyadapannya canggih nih. Tapi kalau kasus korupsi haji kok lama ya Bang? Katanya nggak mau pinggir jurang. Menarik. Saya belum pernah ada proses yang dilakukan oleh KPK itu seperti kasus haji ya. Saya waktu di KPK nggak seperti itu. Karena di KPK seharusnya sesuai dengan pasal 44 itu kan penyelidik itu kan bukan sekedar mencari peristiwa pidana. Tapi sudah mencari bukti permulaan. Yang ketika sudah mendapatkan bukti permulaan harus melapor kepada pimpinan KPK. Bukti permulaan itu kan ada di pasal 184 ayat 1 KUHP ya, apa aja itu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, ahli gitu kan. Jadi di situ tuh sudah ada. Jadi ketika temukan bukti permulaan cukup artinya kan sudah diduga ada tersangkanya. Jadi makanya kenapa KPK di masa lalu, ngomongin masa lalu aja saya. Tadi dibilang belum move on. Berat juga. Tapi kan kita membandingkan itu kan cukup bagus untuk supaya lebih maju lagi. Betul. Nah, istilahnya dulu ya kan sudah ada naik ya, udah ada tersangka. Ini kok belum. Udah gitu oke lah dengan alasan bahwa ingin lagi mendapatkan barang bukti yang cukup. Tapi udah kesana kemari, geledah dan sebagainya sampai saat ini udah mungkin 2 bulan lebih. Gitu kan malah nggak ketahuan. Padahal udah ada 3 orang yang dicekal. Ya kan? Mantan Menak, mantan Stafsus, satu lagi swasta ya. Pemilik biro perjalanan ya, umroh dan haji ya. Artinya mereka sudah berani mencekal kok belum ada. Ini kan yang menarik, ya bertele-tele dan sebagainya ya. Saya pikir itulah risiko yang harus ditelan pahit-pahit oleh KPK. Saya kan juga sudah berkali mendesak gitu kan, kenapa nggak tetapin tersangka gitu kan. Saya kira sekarang KPK ini lagi banyak pertimbangan ya, walaupun KPK sekarang kan agak lebih akrab lah, kita bisa komunikasi lah dibandingkan dengan KPK sebelumnya, zamannya Firly dan kawan-kawan. Tetapi ya istilahnya kinerjanya ya nggak tokcer banget gitu ya. Sementara KPK butuh prestasi gitu kan. Ya nilai kerugian negara besar loh. Iya betul. KPK pakai pasal 2 ayat 1 pasal 3. Jadi gini, apa ya, KPK itu kan harusnya kan ketika didirikan itu kan menangani kasus besar. Big fish. Dan itu kita berhasil membuktikan loh di masa lalu bahwa KPK bisa kok yang big fish. Bisa kok pejabat aktif. Ya kan? Artinya ketua DPR. Ketua DPD, menteri, ya kan? Ketua MK juga masalah Mahkamah Konstitusi, ya kan? Saya pernah ikut geledahnya tuh di ruangan ketua MK saat itu ya. Ya artinya gini, saat itu sama aktif aja berani, gitu kan? Masa sekarang sama mantan bingung, ya kan? Gitu. Apalagi sekarang putih banget loh KPK. Iya, wah disegani gitu kan? KPK disegani itu bukan karena bayar buzzer. Ya kan, bukan karena pencitraan, tapi karena prestasi. Kalau KPK kerja, kayak kemarin nih OTT Riau ini kan semua media membahas. Saya pikir dia akan naik ya, kepercayaan, walaupun nggak banyak, nggak full gitu ya. Tapi itu harusnya dilihat. Kalau kita nangkepin orang koruptor, pasti akan naik citranya gitu kan. Naik citra itu kan bukan dengan tadi memelihara buzzer kah, memelihara ternak lah, karena kita main ternak, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi